Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Baik ya, teman-teman semua. Di sini ada Mas Hendriana sama Mas Abdul Karim tadi ya. Ahlan wa sahlan. Kita hanya beberapa orang, nggak ada masalah ya. Biasanya saya di hari Senin ya, tapi hari Senin itu ada tanggal merah, jadi saya pindah di hari Jumat. Semoga kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk bisa murojaah. Ini sebenarnya murojaah aja sih, mengulang aja ya, mengulang dari materi-materi yang sudah pernah disampaikan. Jadi hanya mengingatkan saja ya, barangkali ada yang terlewat atau yang terlupa, dan mungkin ada faedah-faedah yang baru ya. Materi kita atau agenda kita hari ini adalah TGMPA, training guru modul pembinaan akhlak, dari bab beberapa itu 31 sampai 35 ya, ada 5 bab. Tadi pekan ini sudah disampaikan bab yang 31-nya ya, adab makan ini, adab makan ya. Dan di sela-sela PM ini ya dibuat strategi cara antum untuk bisa menyelipkan lah ya, menyelipkan. Karena memang amanahnya sih memang 15 menit ya. 15 menit itu antum bisa bagi 5 menit pertama, tengah, sama terakhir. Atau terserah antum, apa 10, 5 atau 5, 10 terserah. Kira-kira seperti itu penjelasannya, dan sifatnya juga bisa dengan menampilkan slide, itu juga jauh lebih bagus sebenarnya ya. Ada teman-teman yang saya lihat di sini selalu ya disiplin sih memang dari awal gitu, dari awal gitu ya. Dan semoga ini jadi amal kita semuanya, ana dan antum semua, untuk memberikan ya pelajaran MPA ini ya, akhlak ini. Ini ada adab makan ya, adab makan ini yang adab makan. Dan makan merupakan kebutuhan semua orang ya, kita semuanya yang hidup ya. Makan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian kita tetap ya menggunakan adab-adabnya, dan itu adalah anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Nah, itu bisa menjadi muqaddimah, prolog ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan minumlah ya. Ini kita bebas makan minum ya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan apa saja yang Allah berikan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ataakum min kulli sa'altumu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan saat Ibrahim Allah mengatakan, jika engkau berusaha menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Wa innal insana la zalumun kafar. Semua manusia itu banyak melakukan kezaliman dan kekufuran, kufur nikmat. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan 2 nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan ini banyaklah nikmat itu, banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara makan dan minum. Ya, makan dan minum. Itu nikmat. Baik, adab sebelum makan, ketika makan, sesudah makan. Ya. Mencuci tangan, ternyata ada ya hadisnya di sini. Hadisnya mencuci tangan. Ya, man ahabba an yukthirallahu khaira baitihi falyatawadda idza hadara wada'ahu wa idza rufi'a. Siapa yang ingin agar Allah memperbanyak kebaikan dari rumahnya, hendaklah dia cuci tangan sebelum dan sudah makan. Ya. Ini orang yang mencuci tangan ternyata ya mendapatkan sunnahnya ya. Dapat sunnah dari Rasulullah SAW dan akan mendapatkan kebaikan dari Allah, pahala dari Allah. Makan sambil duduk
tidak sandar. Ini juga adab ya. Rasulullah mengatakan, la akulu muttaqi'an. Saya makan enggak sambil bersandar. Artinya duduk di situ. Kemudian baca basmalah. Bismillah ya. Berdasarkan hadis dari riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah, ya gulam sambillah wa kul biyamin. Ya, wahai anak, kata Nabi SAW pada Abdullah bin Abbas, sambillah wa kul biyamin. Sambillah, bismillah. Wa kul biyamin, dan makanlah dengan tangan kanan. Nah, tangan kanan ini termasuk makanlah dengan tangan kanan karena setan itu makan dengan tangan kiri, itu dalam hadis yang lain. Jadi basmalah, bismillah. Dengan tangan boleh Nah, yang sunnah lagi dengan tangan tanpa sendok. Tanpa sendok. Pakai sendok Ustaz ya nggak masalah sih. Nggak apa-apa. Tapi yang lebih utama kalau memang bisa untuk pakai tangan dan kalau bisa dengan 3 jari, dengan ibu jari, telunjuk sama jari tengah ya. Nah, itu 3 jari. Ini dalilnya ya, dibacakan saja boleh. Yaqulu bisalat as-sabiq wa aku yadahu qabla an yamsahaha. Nabi itu makan dengan menggunakan 3 jari dan menjilatinya sebelum mencucinya. Artinya selesai makan dijilat bekas-bekasnya itu. Sisa-sisanya, bukan bekasnya. Kemudian makanan yang panas ya didinginkan ya, dinginkan tapi tanpa ditiup ya. Karena ada larangan juga tiup itu nggak boleh. Ya. Jadi, gimana caranya? Mendinginkan makanan tanpa harus ditiup ya mungkin dengan kipas atau di ler itu apa ya, jangan ditumpuk gitu loh, dipisah-pisah gitu, nasinya itu dilebarkan gitu. Abridu bit ta'am fa inna ta'amal hara ghairu dzi barakah. Nabi mengatakan dinginkan makanan sebab makanan panas tidak mengandung keberkahan. Hadis Tabrani. Terus ada lagi enggak? Oh iya ini masih. Kalau jatuh ada namanya makanan jatuh ya, maka diambil ya. Kalau ada yang kotor, yang bagian kotornya aja dibuang. Ini juga sunnah ya. Ya, sunnah ini. Ya. Ya, apa hadisnya nih? Apabila makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambil, bersihkan dan makan. Jangan biarkan setan memakannya. Jangan dia mengelap tangannya hingga menjelati jari jemarinya, sebab dia tidak tahu bagian makan mana yang terdapat keberkahan. Jadi memang jangan sisakan makanan. Nah itu. Tabzir sampai seperti ini Nabi memberikan contoh, memberikan petunjuk kepada kita tentang makan ya. Jangan sampai ada sisa. Makanya ambil itu sedikit dulu. Nah itu juga diperhatikan. Anak-anak kadang nggak perhitungan, ya nggak bisa perhitungan. Baik anak kita maupun yang lainnya ini disampaikan. Jangan merasa jijik atau jorok ketika ada makanan yang jatuh. Ambil saja, bersihkan bagian yang kotor baru dimakan. Jorok enggak, ya. Ini adalah salah satu bentuk sunnah petunjuk dari Rasulullah SAW dan supaya kita tidak mengikuti langkah-langkah setan di mana setan itu tadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin. Semuanya orang-orang yang melakukan tadzir yaitu boros ya, menyia-nyiakan ya barangnya atau makanannya itu dia termasuk saudara-saudaranya setan ya. Kemudian di sini apa nih? Secukupnya makan ya. Secukupnya. Ya. Jangan terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan. Tidaklah anak Adam memenuhi sebuah wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukup bagi anak Adam kalau makan suapan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Kalaupun ingin menambah, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Dan sampai ya terlalu kenyang, sampai sakit perutnya ya. Kadang nggak bisa berdiri, napas sulit. Makanya sepertiga makan, minum, sepertiga untuk napas.
Kemudian adab selanjutnya nggak boleh mencela makanan, ya, tidak boleh mencela makanan. Ini sunnah juga. Nabi mengatakan sama sekali aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mencela makanan. Ya, maaf Rasulullah SAW ta'aman qattu. Karena idza ishtahahu, apabila senang, selera, oh ini seleraku ini, makanan kesukaan misalnya ya, makan, maka beliau Nabi memakannya. Kalau enggak selera, enggak suka, ya, maka beliau tidak mencelanya. Beliau tidak mencelanya, tinggalkan cukup, enggak perlu dicela. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ini sudah ya, mencuci tangan sudah. Ya, ini doa ya. Kalau tadi doa sebelum makan apa? Sambillah baca bismillah. Bismillah aja ya. Enggak ada yang lain. Ya, enggak ada yang lain. Ini yang paling disunahkan bismillah. Kemudian setelahnya ya doa setelah makan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini harus hafal ya. Jadi antum harus hafal. Ya. Nanti dihafal bareng juga enggak apa-apa. Makanya ketika kita diberikan amanah untuk mengajarkan ini ya sekaligus untuk ngapal ya. Mestinya memang harus hafal duluan. Tapi ya aduh terpaksa ngapal nih. Bagus juga nih. Ya. Harus dipaksakan untuk mengajarkan. Alhamdulillahilladzi at'amani. Nah, di sini putusnya di sini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Di sini hadza. Wa razaqanihi ya min ghairi haulin minni wala quwwah. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Bisa dibagi dua di sini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan makanan ini, warzaqani, dan memberikan rezeki padaku min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dariku dan kekuatan yang ada padaku. Jadi murni ya, kita dapat makan, kita dapat minum itu dari Allah. Makanya kita memuji Allah, alhamdulillah. Apa sih makna dari alhamdulillah itu? Alhamdulillah itu segala puja-puji lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pujian, sanjungan, ya, kesenangan yang kita dapat, sanjungan yang kita dapat, kenikmatan yang kita dapat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya nggak boleh sombong ya. Kita ini nggak punya apa-apa. Semua atas pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini at'ama nih. Makanya ini segala puji bagi Allah yang memberi makan aku. Jadi jangan lupa setiap kali kita makan, setiap kali kita minum, ini baca. Supaya apa? Supaya memang kita ini ya menisbahkan atau menaikkan ke atas. Ini makanan bukan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diruntut-runtut apa kita makan sate? Sate dari apa? Kambing atau ayam. Ayam dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sayur dari apa? Dari tumbuhan. Tumbuhan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin tidak terlepas dari semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adab makan, kemudian adab minum. Ini adab yang makan tadi. Ada pertanyaan, Mas, untuk adab makan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Adab minum ya. Adab minum sih nggak jauh bedanya. Adab makan dan minum. Ini indikatornya ada siswa bisa menyebutkan 4, 6, 8. Nah, nanti bisa dipancing-pancing ya. Pancing-pancing ketika PM. Nah, kita kemarin kasih materi apa nih? Adab makan, adab minum. Apa coba masih ingat nggak? Ketika makan begini-begini. Nah, bisa melalui pertanyaan atau ditanya udah makan belum, udah minum belum, tadi makan apa ya, seperti itu. Jangan lupa adabnya, udah doa belum, seperti itu ya. Udah hafal doanya, coba tadi sebelum makan, setelah makan. Nah, ya. Bermanfaat ya, bermanfaat sekali antum mengajarkan ini, Masya Allah. Kemudian baca dan niatkan
Wa akhirin. Doa ini penting sekali. Ini ibadah. Kemudian adab selanjutnya minum, makan sama sih dengan tangan kanan. Ini hadisnya ya. Apabila salah seorang di antara kalian hendak makan atau minum, jangan dia makan atau minum dengan tangan kiri, sebab setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Da'akala ahadukum aw syariba fala ya'kul bishimali wa la yashrab bishimali wa syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimali. Nah, ini kan teorinya ya. Teorinya. Nanti kalau prakteknya tinggal dilihat ketika di kelas, ketika sebelum masuk kelas, ya kan kayak gitu. Selalu diingatkan. Kakak-kakak ini selalu mengingatkan kita kalau kita makan, kita minum, ya. Jadi pembelajaran adab ini, ya, lebih praktis itu sebenarnya ketika kita melihatnya di luar kelas, di luar kelas atau di dalam kantor atau di luar BP juga ketika ketemu, nah, ya makan tangan kiri kita ingatkan jangan lupa ya, nah tangan kanan, ya itu adalah pahala ya. Seorang guru tidak boleh membiarkan. Itu satu kemungkaran. Kan ini kan coba lihat. Nabi mengatakan salah seorang di antara kalian hendak makan, kalau mau makan, jangan. Nah, ini ada kata-kata jangan. Ini kan larangan nih sebenarnya. Jangan dia makan atau minum dengan tangan kiri. Ini larangan ini. Jangan dianggap sepele. Ini sunnah besar. Apalagi dilanjutkan sebab setan makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti ini ada bentuk tasyabuh dengan perilaku setan. Jangan sampai kita ini menyerupai setan dalam setiap gerak-geriknya. Nggak boleh. Nah, kemudian duduk. Nggak boleh berdiri. Betapa banyak orang, bahkan kita sendiri kadang berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman faman syariba falyastaqi. Wah, nih. Nah, Nabi mengatakan jangan salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Jika dia lakukan itu, hendaklah dia muntahkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini. Walaupun ada hadis yang lain Nabi pernah minum dengan berdiri, ya, minum apa itu waktu itu ya. Dalam satu kondisi, tetapi kita tidak nafikan juga, ya ini ada dua hadis. Pada satu waktu kondisi Nabi pernah minum sambil berdiri, tetapi juga tidak menafikan ada hadis ini juga sahih. Artinya di sini walaupun bentuknya tidak sampai hal yang haram, tapi tetap di sini ada kata-kata jangan di sini. Maka pendapat yang lebih hati-hati ya mestinya kita bawa ini. Kita bawa yang ini, larangannya ini. Walaupun sifatnya tidak sampai haram, mungkin makruh, begitu, ya. Nah, kita menjaga lebih baik daripada berhati-hati dalam hal ini lebih baik daripada kita paksakan dengan pendapat yang seperti yang jelas sudah ada nih hadis la yashrabanna ahadukum qa'iman faman shariba falyastaqim. Ya. Ini minum sambil duduk. Ini adab yang berikutnya. Ini sunnah besar. Sunnah besar. Mestinya kita juga contohkan kepada anak kita yang di rumah atau anak diri kita kalau yang belajar di sekolah formal atau di BP juga sama, ya. Begitu. Lalu apalagi? Jangan bernafas ketika minum ya. Jadi minum kemudian kita nafas. Nafasnya juga jangan di dalam bejana. Ini hadisnya. Rasulullah mengatakan ya. Kan Rasulullah ya tanafas bisyara bisalatan wa yaqul innahu arwa wa abra'u wa amra'u. Beliau ya
Beliau mengatakan Nabi itu menghela nafas 3 kali, artinya 3 kali ya, kita minum 1 teguk, kemudian kita lepaskan, kita napas dulu di luar apa namanya? Di luar gelas itu ya, jangan di dalam gelas. Kemudian kita minum lagi 2 kali, kemudian kita napas lagi, minum lagi, napas lagi. Nah, cara minum seperti ini lebih mengenyangkan, lebih menyehatkan, arwa mengenyangkan, abro menyehatkan, amro dan mudah dicerna tubuh. Iya, kadang kalau orang buru-buru kehausan itu sampai ini minumnya gluk-gluk sampai kadang keselak bisa atau sakit perut karena ya terlalu banyak dan mendadak. Nah, ini diantara adab yang dijelaskan oleh Nabi SAW ternyata juga mengandung hikmah yang besar. Pertama lebih mengenyangkan, menyehatkan, nah, dan mudah dicerna itu. Berarti bagus untuk kesehatan. Cara minum yang menyehatkan. Baik, tidak meniup air minum, kemudian menghela nafas. Nah, Nabi SAW naha an yutanafas fil ina aw yunfakha fihi. Ini larangan dari Nabi ya. Nabi melarang seorang mengambil nafas atau meniup wadah di air minum. Bernapas di dalam minuman. Biasa anak-anak kayak gitu. Tapi jangan bosan juga kita untuk mengingatkan. Minum gluk 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 kayak onta minum. Nah, jadi sambil napas gitu, sambil napas. Jadi nggak disela ya. Kita minum itu nggak boleh napas. Kemudian minum sedikit, kita napas. Minum sedikit, di luar gelas itu. Ini adab. Jangan menenggak air minum dari mulut teko. Nah, ini juga ada larangan dari Nabi. Nah, Rasulullah anisyurbi min famil kirbati awis sika. Rasulullah melarang minum langsung dari kirbah wadah air yang terbuat dari kulit atau wadah air minum yang lainnya. Jadi dari wadahnya ya, dari wadahnya langsung dari apa namanya? Ceretnya enggak lewat apa namanya? Enggak dituang di gelas itu. Enggak boleh seperti itu. Ya, atau botol. Nah, botol ini bagaimana hukumnya? Apakah boleh minum di botol? Maka dijawab, larangan ini sebenarnya mempunyai illah, mempunyai alasan. Ya, kirbah ini kan bentuk apa kayak seret atau apa yang dari kulit yang tidak kelihatan dari luar. Kalau botol minum itu yang kita bawa kan bisa dilihat dari luar. Ya, jadi kelihatan tuh airnya jernih, nggak ada lalatnya, nggak ada semutnya, nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada kotorannya begitu ya. Nah, ini kirbah itu enggak ya. Di antara alasannya kenapa nggak boleh langsung dari mulut teko? Karena memang nggak kelihatan itu ada kotoran atau tidak. Ya, itu di antara ya, alasan. Kemudian alasan kedua itu kalau kita minum langsung dari mulut teko kan nanti ada orang lain juga mau minum. Dia merasa jijik jadinya membuat saudara yang lainnya yang ingin minum dari teko itu merasa jijik. Nah, kalau botol gimana? Kalau botol gitu juga sama. Nah, kalau misalnya itu botolnya gede, apalagi galon itu kan minum dari galon ya. Nah, atau dari dispenser itu dia, nah itu nggak boleh dari situ. Langsung dari dispenser dia tempelin di situ kan menyakiti atau mengganggu orang lain untuk ngambil di situ merasa jijik. Nah, kalau misalnya botolnya itu hanya untuk dia sendiri ya silahkan tafadhol. Berarti alasan itu ilah itu tidak ada. Atau kalau mulut teko itu kalau diminum dipaksakan ini kan lebar ya, itu bisa tumpah kemana-mana. Nah kalau misalnya teko atau botol itu tidak tumpah kemana-mana boleh. Gitu. Beberapa alasan itu yang menjadi ilah tadi itu yang disebutkan para ulama juga. Ini sebab larangan dari Nabi SAW untuk menenggak air minum dari mulut teko langsung seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Menyuguh minuman. Nah, orang yang menyuguhkan ini jangan langsung minum ya. Ini diantar adab.
Nah, dia lagi nyuguhin, ya nuangin 1, 2, 3, 4, 5, ya 5 orang sama dia. Nah, yang lainnya suruh minum dulu. Ini di antara sesungguhnya orang yang menyuguhkan minuman kepada sekelompok orang adalah orang yang minum paling belakangan. Minumnya belakangan ya. Ya. Ini juga adab ya. Ini tadi hadisnya sudah ya, tidak mencela makanan dan minuman sama. Apa doa setelah minum? Alhamdulillahilladzi kafana. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecukupan kepada kami. Kafana wa arwana, menghilangkan dahaga dari kami. Ghairu makfiyin, tidak dapat ditolak, wala makfurin, dan diingkari keutamaannya. Tidak dapat ditolak ya. Ya, tidak dapat ditolak dan tidak diingkari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Dihafalkan ya, alhamdulilladzi kafana wa arwana. Ya, di sini dipotong di sini. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana. Nah, nanti ditalkinkan boleh. Baca bareng-bareng biar semangat. Ghairu makfiyin wala makfurin, ghairu makfiyin wala makfurin, dan seterusnya ya. Nah, kita juga sambil ngapal nih gurunya nih. Karena gara-gara ngajarin jadi hafal, kemudian jangan lupa diajarkan kepada anak istri dan diamalkan. Baik, itu adab minum. Ada yang ditanyakan? Sebelum lanjut di adab bangun tidur. Bab selanjutnya ya. Baik, lanjut ya. Bangun tidur. Ada doanya dan adab-adabnya nih. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kalau doa mau tidur nanti ada nggak di situ? Mungkin ada nanti. Ini bangun tidur dulu berarti. Ya, kalau mau tidur bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini dihafalkan nih. Ini sudah dipisah ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Dan ini kalau antum bisa mengajarkan, kemudian mereka hafal, kemudian mengamalkan, kita dapat pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Dan siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala pelakunya. Ini diantara doa-doa atau ajaran-ajaran yang sangat bermanfaat kalau kita bisa mengajarkannya kepada mereka, Masya Allah ya. Silahkan bersemangat untuk mendapatkan kebaikan ini. Dapat pahalanya kita terus. Ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita sudah mati, meninggal dunia, ilmu itu ketika mereka amalkan akan terus mengalir. Ya. Ketika sudah doa, kemudian apa yang dilakukan? Doa bangun tidur, ya, bangun tidur membaca alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Apa yang dilakukan setelah itu? Yamsahun nauma an wajhi, mengusap wajahnya. Ternyata mengusap wajah ini sunnah ya. Mengusap wajah itu dengan tangan ya. Itu sunnah juga, Masya Allah ya. Kemudian setelah mengusap wajah apa? Siwak, gosok gigi. Gosok gigi nggak boleh. Nah, ternyata menggosok gigi setelah bangun tidur juga sunnah. Kang sallallahu idza qama minal laili yashsufahu bisiwak. Adalah Nabi ketika bangun tidur pada malam hari, dia bersihkan mulutnya dengan siwak. Ya siwak itu apa? Enggak kelihatan. Ya udah enggak apa-apa. Enggak ya? Enggak apa-apa. Enggak butuh. Apa ada? Buat ada gurin aja. Ya udah. Oh, 2. Iya, 2. Kan kita semuanya 2. Iya, enggak apa-apa. Orang enggak ada juga. Silakan. Ya. Ini apa namanya? Gosok gigi ya termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi di sini? Bangun tidur, doa, mengusap wajah, gosok gigi,
Ya, sebelum gosok gigi ya, sebelum gosok gigi cuci tangan dulu sebenarnya nih. Ya. Jika seseorang di antara kamu bangun tidur, jangan dia mencelupkan tangannya, jangan langsung mencelupkan tangannya ke gayung atau ke ember. Ya, sebelum dia mencuci tangannya 3 kali. Cuci tangan 3 kali, baru boleh mencelupkan. Setelah itu baru ya gosok gigi, lalu istinsyak, menghirup ya, menghirup apa namanya, air ke hidung. Apabila seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka beristinsarlah 3 kali. 3 kali. Sesungguhnya setan bermalam di rongga hidungnya. Jadi kita usir dulu setan gitu sih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, karena ternyata ketika orang tidur itu setan mengikat manusia dengan 3 ikatan. Ya, kita baca di sini. Ada hadisnya, setan mengikat sebanyak 3 ikatan di pangkal kepala. Diikat kita dengan ikatan setan. Yang tiap-tiap ikatan itu tertuliskan, nah ada 3 kali ini ya, ada 3 tulisan berarti ya. Satu ikatan itu ada tulisan malammu panjang tidurlah, jadi terus tidur. Itu adalah cara kerja setan ya, supaya kita ini meninggalkan apa, sholat malam, meninggalkan apa namanya, tahajud, munajat di malam hari, atau sholat subuh gitu ya. Suruh tidur ya, diikat kepala. Bila dia bangun lalu berzikir, membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ikatan satu terlepas. Kemudian ketika dia wudhu, ya, ikatan yang kedua lepas. Ya, setelah wudhu dia sholat, maka ikatan ketiga lepas. Pagi harinya seseorang jika bisa melakukan itu, ya, berdoa setelah tidur, bangun tidur, berwudhu kemudian sholat, maka dia memiliki semangat dan keadaan jiwanya yang baik. Namun jika tidak melakukan hal itu, maka jiwanya dalam keadaan buruk dan malas. Masya Allah. Ini apa lagi? Ah, tadi bangun tidur. Sekarang mau tidur. Ya, di antara sunnahnya apa? Adabnya. Pintunya dikunci. Jadi ini kunci pintu. Ini ada dalam hadis ya, padamkan lampu di malam hari apabila kamu akan tidur, tutup pintu, tutuplah rapat-rapat bejana makanan dan minuman. Jadi kunci pintu ya sudah, di sini ada dalam hadis. Kemudian tutup bejana ya, ember segala macam yang ada airnya, jadi ditutup ya. Ini ada panci, ditutup, kemudian matikan lampu. Ini semua diatur oleh ya Nabi dan diberikan petunjuknya, insya Allah ya. Kemudian apalagi, cuci tangan apabila hendak ya tidur seorang, wudhu dulu terlebih dahulu, kemudian wudhumu seperti wudhu sholat ya, lalu berbaring di sisi kanan. Baik, ini cuci tangan kemudian wudhu. Apa yang dibaca? Doa sebelum tidur. Bacaan doa sebelum tidur banyak sekali ya, banyak sekali. Ini ya, yang mudah-mudah saja diajarkan. Mereka sudah hafal insya Allah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas ya. Dibaca, lalu ditiupkan, kemudian diusapkan di tangan. Ya, dari mulai kepala, wajah, tangan, dan anggota tubuh semuanya. Ya, dari kepala, wajah, tubuh, ya, bagian depan yang bisa dijangkau. Ini dilakukan 3 kali. Baca lagi qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, ditiup kemudian diusapkan. Ini kedua kali, ketiga kali juga sama. Ini hadis riwayat Bukhari. Yang mudah-mudah saja ini. Banyak ya. Kemudian ayat kursi. Hafal nggak? Ya dihafalin ya, gitu. Suruh baca nih. Tes, ada yang hafal? Hafal. Nah, tes dulu. Baca itu. Ayat kursi. Kemudian doa yang paling pendek nih. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan hidup. Nah,
Kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33, subhanallah, alhamdulillah, 33, Allahu akbar 34. Jadi semuanya jadi total 100. Bukan ya, ini biasanya kan setelah sholat, Kak. Ya. Iya, sholat juga ada. Habis sholat dan tidur juga ada sunnahnya. Ah, nggak mau, Kak, yang pendek aja ya, nggak apa-apa. Semampunya. Bismika Allahumma amutu wa ahya, misalnya, daripada nggak doa sama sekali. Ya, kalau memang nggak bisa tidur, nah daripada menunggu apa namanya tidur nggak datang-datang, susah tidur, baca ini subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar, daripada melamun mikirin yang lain. Baca ayat kursi, kemudian qul huwallahu ahad tadi. Masya Allah ya. Nah, ini ada ketika dia mendapatkan mimpi buruk. Nah, gimana caranya? Jelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, kalau orang mimpi buruk ada 3 cara. Yang pertama meludah tipis, yang diludah udara saja ke sebelah kiri 3 kali, membaca ta'awudz dan mengubah posisi tidur. Ta'awudz yang pendek, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian berdoa di sini. Yang ketiga doanya a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahdurun. Ini doa. Jadi ada 3 tahapan orang yang mimpi buruk. Pertama meludah tipis 3 kali ke sebelah kiri, kemudian membaca ta'awudz, merubah posisi, bantalnya dirubah, dibalik atau merubah posisi dari misalnya apa namanya? Terlentang yang miring gitu. Atau ia terlentang atau miring atau merubah posisi arahnya gitu ya, gitu, posisi arahnya. Kemudian berdoa ini, mimpi buruk itu dari setan, mimpi yang baik itu dari Allah, sedangkan mimpi buruk itu dari setan. Jika salah seorang dari kalian mimpi buruk atau dia benci, maka hendaklah dia meludah kecil ke kiri sebanyak 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah. Ta'awud, ya, sesungguhnya mimpi buruk itu tidak akan mampu mendatangkan bahaya padanya. Hadis riwayat Bukhari. Ini dalilnya. Ya. Nah, ini tadi doanya ya. Baik, ini bab yang terakhir kalau nggak salah, adab di toilet. Ada pertanyaan untuk tidur? Adab sebelum tidur? Lanjut ya, adab di toilet sekarang. Siapa yang nggak pernah toilet? Tiap hari toilet. Nah, ini diajarkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'is. Ini doa masuk toilet. Ya, ini aja yang di sini aja diajarkan ya. Di sini aja. Kalau mau ditambah bismillah juga bisa. Masuk dengan tangan kaki kiri ya. Masuk dengan kaki kiri. Ya, ini dalilnya ya. Baik. Kemudian apa lagi di sini? Keluar dengan kaki kanan lalu membaca doa, ini doanya keluar toilet, ghufronaka, ya Allah ampunilah aku. Ya. Kemudian ketika dia buang hajat ya, buang hajat ini usahakan tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Ini yang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, apakah di luar ruangan atau di dalam ruangan, ini lebih baik dijaga. Walaupun di dalam ruangan, maksudnya di dalam bangunan gitu ya, di toilet. Yang di luar ruangan maksudnya kalau kita di hutan, lagi camping misalnya, nggak ada bangunan sama sekali ya, cari tempat yang sepi. Nah itu yang haram, nggak boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, itu yang jelas dilarang itu. Nah khilaf para ulama ketika di dalam ruangan atau di dalam bangunan toilet ya. Ada yang membolehkan karena memang sudah ada temboknya, artinya sudah dia itu menghadap tembok, bukan kiblatnya sudah enggak
tidak membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Ya, kalau memang bentuk WC-nya sudah memang khusus menghadap kiblat, membelakangi kiblat, ya kita mau nggak mau sudah nggak bisa mengatur posisi, ya nggak masalah. Tidak di jalan atau di tempat teduh. Orang buang hajat, hati-hati, nggak boleh di halte, di tempat berteduh misalnya di halte atau di jalan tempat lalu lalang. Ini kan bau, pusing ya. Ini mengganggu. Ini adalah tempat-tempat yang terlaknat, orang yang kencing di situ, buang hajat di situ akan terlaknat. Berhati-hati kalian dari dua hal yang mengandung laknat, kata Nabi. Para sahabat bertanya, apa dua hal tersebut yang dilaknat wahai Rasulullah? Orang yang buang hajat di tengah jalan atau di tempat berteduh manusia. Gitu. Kemudian tidak di air yang menggenang. Jangan sekali-kali seorang dari kalian kencing di air yang menggenang. Ya, misalnya di sini nih, atau di sumur yang kalau di desa itu ya, atau di sumber air belik ya, kalau di desa itu ada sumber air tempat mereka mengambil air malah di kencingnya, atau yang lain nggak boleh ya. Kemudian apalagi di sini adabnya. Nah, ini ancaman bagi orang yang tidak menjaga adab, yaitu nggak cebok ya, membersihkan kemaluannya setelah dia buang air. Apa ancamannya? Dia akan mendapatkan siksa kubur ya. Disiksa kubur. Ya. Baik. Kemudian tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing. Jangan beristinja dengan tangan kanan dan janganlah bernafas dalam wadah. Nah, ini larangan ya. Memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Maka dengan tangan kiri. Larangan dengan tangan kanan. Hadis riwayat Muslim. Ada lagi? Masih ada nih. Istinja dengan air lebih utama. Oke, istinja itu maksudnya membersihkan kotoran, kencing atau buang air besar, maka dengan air lebih utama. Boleh nggak dengan tisu atau dengan batu atau dengan yang lainnya selain air? Boleh, selama tapi dengan air itu lebih utama ya, dengan air ya. Ya, walaupun boleh, tapi lebih utama dengan air. Ya, pakai tisu, yang penting bersih. Kalau memang bisa membersihkan silahkan, tapi air lebih utama. Karena di sini Nabi mengatakan, Rasulullah pernah masuk tempat buang air kecil besar, aku dan seorang anak supaya aku datang membawa seember air, lalu beliau pun beristinja, ia cebok dengan air. Ini yang dilakukan Nabi dengan air. Kalaupun terpaksa dengan selain air, maka di sini ada beberapa petunjuk dari Nabi. Jika seorang di antara kalian buang air, ya bawa 3 batu, ya. Kalau batu, kalau tisu berarti 3 tisu. Jangan dengan tulang ya, jangan tulang. Tidak boleh. Ini ada larangan dari Nabi. Jangan beristinja cebok dengan tulang, istijmar namanya, istijmar. Tidak boleh, karena tulang makanan ini adalah makanan dari teman-teman saudara kita dari bangsa Jin. Sampai di sini teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Silahkan untuk bisa mengerjakan post-testnya. Insya Allah mudah-mudah post-testnya ya. Insya Allah mudah. Ada pertanyaan dari antum? Semoga dimudahkan ya. Tadi ada beberapa adab ya, adab makan, minum, sebelum tidur, bangun tidur, kemudian adab toilet. 5 bab ini antum bisa sampaikan di tengah-tengah kesibukan PM ya. Ya, mas sekarang lagi musim PM, tapi insya Allah antum bisa tetap semangat untuk menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah banyak ya. Ada pertanyaan dari mbak-mbak dan mas-mas? Insya Allah paham semua ya. Allah Ustaz. Iya. Dari Cikarang adakah? Oh, ada Mas Dadan tuh.
Jika tidak ada, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin Ustaz Salihin, jazakallah Ya, khair. silakan. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.